Hutan Naga Organik Kudus merupakan perkebunan buah naga yang terletak di Desa Pasuruan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Perkebunan tersebut dikelola oleh 7 orang masyarakat desa dengan luas kebun buah naga sekitar 1 hektar dan memiliki jumlah tanaman buah naga sekitar 200 pohon. Keberadaan Hutan Naga Kudus sangat potensial untuk menjadi tempat agrowisata yang ada di Desa Pasuruan Kidul. Selain sebagai tempat budidaya buah naga, tempat tersebut juga sering menjadi tempat wisata edukasi bagi anak-anak sekolah maupun para warga. Masyarakat yang berkunjung akan diberikan edukasi mengenai buah naga, mulai dari cara budidaya sampai memetik langsung buah naga dari pohonnya. Progres implementasi dari tim Aldea dimulai dari survei secara langsung untuk mengetahui kondisi awal dari kebun. Terlihat bahwa saat pertama kali kami terjun secara langsung di kebun, nampak kebun tidak terawat karena telah ditinggalkan selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19 yang melanda. Untuk memperoleh data awal dari kebun ini, kami mencoba untuk berdiskusi bersama dengan Ketua Hutan Naga Organik Kudus saat ini, yaitu Bapak Miftah. Beliau menceritakan mengapa kebun tidak terawat hingga banyak rumput yang memenuhi seluruh isi kebun. Setelah berdiskusi, kami menyepakati untuk memulai kembali kebun dari awal, mulai dari membersihkan kebun dari rumputan dan pengecekan lampu yang ada di kebun. Kami juga melakukan survei terhadap sistem pengairan yang ada di kebun, sehingga dapat menentukan pemasangan kontrol terhadap air di kebun. Kami juga melakukan survei terkait kondisi lampu di kebun untuk mengetahui kinerja dari lampu yang ada di kebun. Selanjutnya, kami juga melakukan survei kebutuhan daya pada kebun. Data kebutuhan daya kebun dibutuhkan untuk menentukan elemen dalam pembangkit listrik tenaga surya, seperti jumlah panel surya yang digunakan, kapasitas baterai, besar inverter yang diperlukan, serta hal lain yang perlu diperhitungkan. Dari proses wawancara serta pengambilan data secara langsung, kami melakukan perhitungan dalam menentukan parameter PLTS yang akan diterapkan, yaitu sebesar 400 watt dengan baterai sebesar 126 Ah. Kami juga memulai untuk pembuatan sistem monitoring dan sistem kontrol yang diperlukan untuk melakukan optimasi dan otomatisasi penyinaran dan penyiraman di kebun. Setelah melakukan perancangan alat, pada minggu terakhir, kami memulai untuk memasang penyangga panel surya pada kebun Hutan Naga Organik Kudus. Pemasangan panel surya 400 watt peak dengan kapasitas penyimpanan 120 Ah yang disesuaikan dengan kebutuhan penerangan dan sistem di kebun diharapkan dapat menyebutkan lampu dan perangkat elektronik di kebun. Kotak panel listrik diperlukan untuk menjaga konektivitas antar elemen pembangkit listrik tenaga surya supaya terhindar dari gangguan dan korsleting listrik. Daya yang dihasilkan oleh panel surya nantinya akan dihubungkan dengan MPPT sehingga dihasilkan listrik yang stabil dan dapat disimpan ke dalam baterai. MCB di dalam panel digunakan untuk mencegah aliran listrik yang tidak sesuai sehingga dapat digunakan sebagai pengaman listrik. Untuk memenuhi kebutuhan panel elektronik dengan arus AC, maka digunakan inverter di dalam kotak panel yang terhubung dengan MPPT. Kegiatan dilanjutkan dengan pemasangan sistem monitoring pada kebun dan sistem kontrol yang dapat digunakan oleh petani dari kebun buah naga kudus. Sistem monitoring ini memperoleh daya dari panel surya sehingga dapat memberikan data terkait kondisi di kebun berupa suhu, kelembaban, dan gambar kondisi terkini di kebun. Selain itu, sistem monitoring ini juga diberikan sistem deteksi manusia sehingga dapat diaktifkan pada malam hari untuk mengamankan kebun buah naga. Keseluruhan data ini ditampilkan oleh website yang terhubung melalui konektivitas IoT melalui komunikasi MQTT, sehingga petani dapat mengetahui kondisi kebun hutan naga organik secara detail. Selanjutnya, kami melakukan serah terima terhadap teknologi yang telah kami pasang di kebun hutan naga organik. Harapan kami pada bulan berikutnya, manfaat dari teknologi yang kami terapkan dapat memberikan perubahan yang signifikan serta menumbuhkan semangat para petani hutan naga organik pasca pandemi yang melanda beberapa tahun terakhir. Sekian laporan final progress dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.